tunjukin, kelompok sudah ready dan siap nge-vlog. Kali ini kelompoknya posisi hook. Halo guys, perkenalkan nama aku Alifatul Merenti. Aku dengan NIM 108270001 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Halo guys, perkenalkan nama aku Eki Syafila Nur Afifah, NIM 108270010. Aku dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Halo guys, perkenalkan nama aku Kiska Dwi Melasari dengan NIM 108270011 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Halo semua, perkenalkan aku Imelda Snaprilia dengan NIM 108270014 dari S1 Administrasi Rumah Sakit. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widyati Rida Saputri dengan NIM 108270029 dari S1 Administrasi Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Tista Maulid Diwansyah dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 103270018. Perkenalkan, nama saya Rizky Haris Sucianto dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIM 103270003. Perkenalkan, nama saya Aura Samudra Nugraha Yuda dari Prodi S1 Psikologi dengan NIM 111270004. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama aku Nadila Tunisa Azahra Muafida, nomor NIM 103270051 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Oke, perkenalkan, nama saya Nik Andrian dari Prodi S1 Psikologi dengan NIM 111270010. Terima kasih. Halo everyone, buat kalian yang mau tahu apa sih itu Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia, langsung aja yuk kepoin video ini. Langsung aja kita tanya-tanya ke kakak yang mau belakang. Permisi kak, boleh tanya sebentar? Boleh? Menurut kakak apa sih itu pengertian Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia? Jadi Pancasila itu dari istilah Pancasila yang pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma di abad ke-14. Dalam konteks modern, Pancasila ini juga menjadi dasar filsafat negara yang berperan sebagai peradilan, terus pembangunan sumber hukum dan kritik sosial budaya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya langsung aja kita kepoin di sini. Boleh tahu, kakaknya tahu nggak apa sih itu dinamika Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori geopolitik. Perkembangan teori geopolitik memiliki dua poin, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 dan peran Pancasila, makna pembukaan Undang-Undang 1945. Contohnya seperti pembukaan UUD 1945 adalah bagian fundamental yang menetapkan dasar hukum tertinggi negara. Udah? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya kita kalau boleh tahu apa sih itu kedudukan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia? Mungkin kedudukan Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia mungkin ada 10 ya. Ada sebagai dasar filosofis negara, ada juga norma dasar dalam cita-cita luhur bangsa juga, ideologi nasional yang dinamis juga, lalu ada menjaga keberagaman bangsa, lalu ada juga hasil konsensus nasional, pijakan sistem pemerintah, landasan pembentukan UUD 45, lalu ada alat persatuan dan kesatuan, dan juga sumber etika politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Habis itu langsung aja kita kepoin ke sana lagi. Halo, sebelumnya boleh jelasin nggak apa sih itu peranan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia? Peranannya Pancasila memiliki 3 peran utama ya. Yang pertama itu sebagai pedoman moral yang mengarahkan aktivitas rakyat berdasarkan nilainya keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Terus yang kedua sebagai
tidak tertulis sekaligus inspirasi untuk mewujudkan cita-cita moral dan keadilan sosial di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Kita geser ke kakak yang sebelumnya. Halo. Boleh jelasin apa itu? Peraturan perundang-undangan di bidang politik. Peraturan perundang-undangan di bidang politik dibagi menjadi dua. Yang pertama dari negara hukum dan pembentukan hukum. Itu pun juga dibagi menjadi dua. Yang pertama pembentukan hukum tertulis dan tidak tertulis. Terus fungsinya itu juga terbagi dua. Yang pertama fungsi peraturan untuk mengikat secara internal dan eksternal. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian yang sengaja dibuat oleh negara dengan tujuan tertentu. Terdapat dua dimensi dalam politik hukum. Yang pertama politik hukum dengan alasan dibuatnya karena peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua kebijakan pemberlakuan yang bertujuan untuk alasan dibalik pembentukannya peraturan yang membantu mengidentifikasi kebijakan pemberlakuan undang-undang di Indonesia. Oke, terima kasih. Aku notice di sana ada kakak-kakak yang sendiri. Ayo kita kepoin, kita tanya-tanya. Halo kak. Kalau boleh tahu apa sih dinamika Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia? Setelah dijelasin gitu. Ya, baik. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan RI mengalami dinamika yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Mencerminkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Oke, lanjut aja ke selanjutnya. Oke, aku lihat di sana ada kakak-kakak yang kayak dosen nih ya. Dosen apa bukan? Halo kak, ini dosen apa bukan siswa ya? Siswa ya? Kenapa ya dosen? Oh, enggak, yang bagian apa? Kesimpulan apa sih? Apa kesimpulan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia? Oke, di sini saya akan menjelaskan dari kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah Pancasila memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Ditemukan pertama kali dalam Kitab Suprasana, Pancasila kini menjadi landasan moral, hukum, dan filosofi bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber hukum yang berdasari peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilainya tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mencerminkan nilai universal sebagai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan ketimpangan sosial ekonomi. Dalam membentukkan peraturan perundang-undangan, nilai Pancasila menjadi landasan utama. Implementasinya memerlukan pembibitan penegakan hukum dan peran aktif masyarakat untuk menjaga relevansinya. Terima kasih banyak atas penjelasan. Oh iya, sama-sama. Kak Mimi. Oke, Kak Mimi. Bukan dosen ya. Oke, yang terakhir aku mau cari tahu apa itu saran dalam Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Permisi kak, ada tanya-tanya gak nih? Kalau boleh tahu apa sih tuh? Kalau boleh tahu saran kakaknya dalam Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama meningkatkan pemahaman Pancasila, seperti memperkuat pendidikan dan sosialisasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, pemberantasan penyimpangan. Jadi penyimpangan itu harus diberantas, seperti korupsi dan pelanggaran HAM. Habis itu? Dan terakhir, pemanfaatan teknologi, penggunaan teknologi digital untuk menyosialisasikan Pancasila pada masyarakat, khususnya generasi muda. Oke, udah. Terima kasih banyak. Tadi adalah penjelasan dari kakak-kakak yang udah mewawancarai. Semoga kalian bisa memahami apa yang mereka jelaskan ya. Soalnya generasi muda itu harus pandai dalam literasi, membaca,